Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Betapa kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memelihara hidup kita sampai pada hari ini. Kita telah menjalani kehidupan sepanjang 1 minggu. Dan kita sudah mengalami pertolongan Tuhan yang sungguh ajaib. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini untuk menyembah Tuhan, untuk memuji serta memuliakan Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Maka mari kita mengarahkan hati kepada Allah. Mari kita datang untuk menyembah Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Karena kasih Tuhan yang tak terbatas itu, maka segalanya Dia lakukan demi menyatakan kasih-Nya kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita memuji kasih-Nya yang besar. Pujilah Allah karena cintanya mengirimkan anaknya mati bagiku. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Pujilah Yesus karena korban-Nya, kuasa iblis telah lenyap, maut dikalahkan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Puji Roh Kudus karena anugerah-Nya menerangi hatiku dan ubahkanku. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Efesus pasal yang kedua ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Hanya oleh kasih karunia Allah saja kita diselamatkan. Kiranya kita mau meresponi anugerah Allah dengan menjadikan Tuhan satu-satunya yang kita sembah seumur hidup kita.
dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami membuka diri di hadapan-Mu. Di hadirat-Mu yang kudus, nyatalah betapa hina hidup kami. Betapa banyak noda celah dalam diri kami. Kami bersujud dan membawa dosa kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kata-kata kami, pikiran kami, sikap hidup kami, serta perbuatan kami yang tercela, sikap yang kurang mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Tuhan, kami tidak ingin lagi lekat pada dosa. Kami ingin lekat kepada-Mu. Kami tidak ingin lagi menuruti hawa nafsu, namun kami ingin mengikuti kehendak-Mu. Tolong kami ya Tuhan, karuniakan pengampunan-Mu atas kami. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang menjadi janji Tuhan bagi kita orang-orang yang telah dengan sungguh-sungguh
mengaku dosa di hadapan Tuhan. Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berbahagialah orang-orang yang telah diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Dan sebagai respon atas pengampunan yang sudah kita terima, mari kita berkomitmen untuk mau hidup bagi Tuhan, sepenuhnya hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Sebagaimana yang diperintahkan Tuhan di dalam firman-Nya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Mari kita membacakannya bersama-sama sebagai petunjuk hidup baru. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, meresponi kasih Tuhan bukan sekedar memberikan harta kekayaan sebagai persembahan, namun memberikan hidup kita sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Inilah ya Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, melampaui semua harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Inilah ya Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, melampaui semua harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kiranya kita mau mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, kembali kita mengikrarkan pengakuan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasul. Biarlah setiap orang yang percaya mengaku demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyatukan hati masuk di dalam pelayanan doa syafaat. Bapa yang sungguh baik, Bapa yang sangat-sangat mengasihi kami, dan telah menyatakan kasih yang luar biasa kepada kami dengan menganugerahkan kehidupan, memelihara kami dengan sempurna, bahkan menjamin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah menyatakan kebaikan Tuhan bagi kami di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur untuk keluarga kami, bersyukur untuk usaha pekerjaan kami. Kami juga bersyukur untuk pertumbuhan iman kami. Terima kasih Tuhan juga sudah memberkati pendidikan kami ataupun anak-anak kami. Kami bersyukur untuk orang-orang yang boleh kami jumpai dalam sepanjang hidup 1 minggu ini. Kami bersyukur karena karunia Tuhan membuat kami boleh ada sampai hari ini. Tuhan, ajarlah kami untuk memaknai setiap peristiwa dalam hidup kami dengan benar sesuai kehendak Tuhan, sehingga kami selalu bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun ada banyak peristiwa, banyak pengalaman yang membuat kami merasa tidak nyaman, yang membuat kami bersedih, bahkan mungkin mengalami kekecewaan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan izinkan semua terjadi untuk membentuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, yang dapat menjadi berkat untuk orang-orang sekeliling kami. Tuhan, mampukan kami dalam menjalani kehidupan selama 1 minggu ke depan. Mari Tuhan, besertalah dengan kami. Tuntunlah kami, supaya kami tidak tersesat, tapi kami dapat hidup di dalam jalan Tuhan. Setiap perkara dapat kami jalani, dapat kami selesaikan, dapat kami lewati dengan baik. Anugerahkan bagi kami, ya Tuhan, kekuatan iman dan juga kekuatan fisik, karena kami lemah, kami terbatas. Kami sungguh perlu Tuhan untuk dapat menjalani kehidupan 1 minggu mendatang. Kami juga memohon Tuhan menolong negeri kami Indonesia. Dalam masa pandemi ini, Tuhan tetap berkenan memberikan negeri kami Indonesia pertolongan, sehingga negeri ini tetap boleh ada, bahkan terus mengalami kemajuan, perbaikan, dan pemulihan. Tuhan, karuniakan hikmat bagi para pemimpin negeri kami, khususnya presiden kami. Tuhan, berikan kebijaksanaan, kesabaran untuk dapat memimpin negeri dengan baik di masa pandemi. Kiranya setiap kebijakan, keputusan yang diambil, yang dikerjakan, dapat memperbaiki dan memulihkan keadaan,
sehingga negeri kami bisa dibebaskan dari masa pandemi ini. Tuhan berkati seluruh rakyat Indonesia, supaya mereka semakin menyadari pentingnya menjaga protokol kesehatan, sehingga mereka bisa hidup dengan baik tanpa harus tertular dengan COVID-19. Tuhan, kami memohon, Tuhan berbelas kasihan bagi negeri kami Indonesia dan segera memulihkan negeri kami. Kami juga rindu bahwa setiap orang percaya bisa kembali beribadah di gedung gereja. Tuhan berkati gereja-gereja yang sudah menyelenggarakan ibadah tatap muka di gedung gereja. Tuhan tolong mereka, Tuhan jaga dan lindungi dalam setiap ibadah dan seluruh jemaat yang hadir. Gereja-gereja yang belum bisa menyelenggarakan ibadah secara tatap muka, masih menggunakan online, Tuhan pun juga tolong, Tuhan berkati dalam setiap rekaman, pembuatan video, dan lain sebagainya. Dan Tuhan juga menyiapkan gereja-gereja tersebut, menyiapkan seluruh jemaat, sehingga pada waktunya bisa beribadah lagi di dalam gedung gereja. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan hidup kami, gereja kami, dan bangsa kami Indonesia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak memandang hina kita. Sekalipun sesungguhnya kita memang hina karena dosa. Tuhan menerima kita dengan tulus dan menginginkan kita dapat hidup di dalam kasih. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari dan Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata
memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari dan Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ya Yesus Sang Firman, bersabdalah kepada kami. Kami perlu petunjuk-Mu bagi hidup kami, agar kami tidak tersesat. Dan tolong kami selalu mampu hidup dalam jalan kebenaran, sehingga selama kami hidup, kami selalu menjadikan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus Sang Firman, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama membuka bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 hingga ayat yang ke-21. Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Dalam masa Prapaskah ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mempelajari satu tema, yaitu anugerah Allah yang menghidupkan. Anugerah Allah yang menghidupkan. Kita melandasi firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-21. Apabila Bapak Ibu sudah menemukannya, saya akan membacakannya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang ada di tangan saya ini adalah remote control. Saudara, remote control adalah sebuah penemuan teknologi yang memudahkan manusia di dalam bekerja dan melakukan sesuatu.
Ini adalah remote televisi. Dengan remote control ini, saya sangat terbantu di dalam mengoperasikan sebuah televisi. Saya bisa menghidupkan dan mematikan televisi. Saya juga bisa menggonta-ganti channel televisi yang saya sukai, sesuai dengan harapan saya. Saya bisa mengeraskan atau melembutkan suara. Saya bisa melakukan apapun terhadap televisi itu sesuai dengan keinginan saya, sebagaimana petunjuk yang ada di dalam remote control atau televisi tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menyenangkan adalah ketika saya mengoperasikan sebuah televisi, saya tidak perlu beranjak dari tempat duduk saya, kemudian mendekati televisi tersebut dan memencet tombol-tombol yang ada di televisi tersebut. Saya bisa berada di tempat yang lumayan jauh atau lebih jauh dari televisi tersebut. Kemudian saya bisa duduk atau saya bisa tiduran dan saya memegang remote ini dan mengendalikan televisi itu dengan sesuka saya. Apa yang saya mau, saya bisa lakukan melalui remote ini terhadap televisi tersebut. Saudara, mungkin dulu sewaktu kita masih kecil, kita pernah punya mainan robot-robotan. Kita juga pernah punya mainan mungkin mobil-mobilan atau boneka-boneka yang dikendalikan dengan remote control. Bahkan kita pernah juga membelikan anak-anak kita mainan yang dikendalikan oleh remote control. Selain dikasih oleh Tuhan, kita tidak perlu mendekati mainan tersebut untuk mengendalikannya. Tapi kita bisa berada dari jarak yang cukup jauh dan mengendalikan mainan tersebut dengan baik sesuai dengan keinginan kita sendiri. Sudah sangat menyenangkan karena kita bisa bermain sambil duduk, bahkan sambil tiduran, memainkan mainan itu dengan leluasa, dengan sesuka kita, sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Mau dibawa kemana mainan itu terserah kita, karena kendali ada di tangan kita. Mainan ini tidak dapat bergerak tanpa ada perintah dari kita, tanpa ada kendali dari kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk tujuan yang baik atau bahkan untuk tujuan yang buruk pun, mainan itu tidak dapat menolak perintah atau kendali saya. Mainan itu pasti akan melakukan apa yang saya perintahkan melalui remote control ini. Jadi dengan remote control ini, saya bisa mengendalikan mainan-mainan tersebut tanpa harus berdekatan dengan mainan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah kita memikirkan ketika kita bergerak, ketika kita berbicara, ketika kita punya sikap hati, atau juga ketika kita memikirkan sesuatu, kira-kira apa, siapa yang mengendalikan semuanya itu? Jika televisi, jika AC, air conditioner, atau mungkin mainan dikendalikan oleh sebuah remote control, kira-kira kalau hidup kita, ketika kita bergerak, ketika kita berpikir, ketika kita berkata-kata, atau ketika kita punya sikap hati, siapa yang mengendalikannya? Oh ya, jelas saya sendirilah. Masa ada orang pakai remote control untuk mengendalikan hidup saya? Saudara, tentunya tidak demikian. Orang lain tidak menggunakan remote control untuk mengendalikan hidup kita. Saudara, disadari atau tidak, hidup kita ini bukan saja dikendalikan oleh diri kita sendiri, tetapi ada kuasa besar lainnya yang ingin mengendalikan hidup kita, bahkan sudah mengendalikan hidup kita, mempengaruhi kita
supaya kita bisa berbuat sesuatu, memikirkan sesuatu, berkata sesuatu, dan bersikap sesuatu. Dan kuasa-kuasa itu berebut untuk mengendalikan hidup kita. Saudara, kuasa itu adalah kuasa Allah dan juga kuasa iblis. Nah, pertanyaannya adalah, kira-kira kuasa manakah yang saat ini mengendalikan hidup kita, yang mempengaruhi hidup kita untuk berkata, berpikir, berbuat, dan bersikap? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus, di situ muncul istilah dilahirkan kembali. Saudara, Nikodemus sempat bingung dengan kata dilahirkan kembali ini. Ya tentu pasti dia bingung, sebab dia hanya mengetahui bahwa kelahiran itu adalah proses keluarnya bayi dari rahim ibunya. Jika dilahirkan kembali, bagaimana dengan mereka yang sudah tua? Jangankan yang sudah tua, yang baru saja dilahirkan itu pun tidak bisa dimasukkan lagi ke dalam rahim. Pasti akan terjadi masalah, bisa membahayakan baik anak maupun ibunya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemikiran ini tidak bisa dipahami oleh Nikodemus. Apakah yang dilahirkan dari rahim itu bisa dikembalikan dan dilahirkan kembali dari rahim? Namun Tuhan Yesus mengatakan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saudara, Tuhan Yesus membedakan antara kelahiran daging dan kelahiran roh. Kelahiran daging adalah kelahiran bayi dari rahim ibunya, sedangkan kelahiran roh itu adalah kelahiran yang dikerjakan oleh karya Roh Kudus. Dilahirkan kembali itu adalah istilah bagi seseorang yang telah menyadari hidupnya yang berdosa, dan kemudian dia menyadari bahwa dia butuh pertolongan dari Tuhan. Lalu dia bertobat dan dia mau percaya serta mau menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya satu-satunya. Dia bukan lagi hidup di dalam kegelapan, tetapi hidup di dalam terang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karya keselamatan yang Tuhan kerjakan itu melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus memungkinkan seseorang yang beroleh anugerah Tuhan dapat mengalami kelahiran kembali. Jadi seseorang yang mati karena dosanya, dia mati bersama dengan Kristus. Dan dia juga dibangkitkan di dalam kebangkitan Kristus. Itu seumpama seorang bayi yang dilahirkan. Dia dulunya berada di dalam kegelapan karena dosa, kemudian dilahirkan atau diangkat, dikeluarkan dari kegelapan dan ditempatkan di dalam terang. Tuhan memberikan anugerah kepada orang ini sehingga dia bisa mengalami kelahiran baru. Dan dia hidup bukan lagi di dalam kegelapan, dikandung oleh dosa, tetapi dia sudah dikeluarkan dari dalam kegelapan menuju kepada terang. Maka sekarang dia hidup di dalam terang. Saudara dikasihi oleh Tuhan, terang di dalam bagian ini dijelaskan oleh Yohanes. Ayat yang ke-19 disebutkan bahwa terang itu adalah Tuhan Yesus. Maka orang yang lahir baru sebenarnya dia hidup di dalam terang atau hidup di dalam Kristus. Dan Kristuslah yang menguasai hidup orang tersebut, Bapak Ibu Saudara. Itu artinya Kristus itu seharusnya mengendalikan kehidupan orang yang sudah mengalami kelahiran kembali. Dahulu sebelum lahir baru, kita adalah milik dunia.
Tapi setelah kita ini lahir baru, kita dimiliki oleh Kristus. Dahulu sebelum lahir baru kita dikendalikan oleh iblis. Tapi setelah lahir baru, kita dikendalikan oleh terang itu, yaitu Tuhan Yesus. Dahulu kita menjadi alatnya iblis untuk melakukan apapun yang dia mau. Tapi sekarang kita menjadi alatnya Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah Tuhan persiapkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita berefleksi. Siapa yang mengendalikan hidup kita? Apabila kita sudah mengalami kelahiran baru, maka sesungguhnya Kristus yang mengendalikan hidup kita. Dan jika Kristus yang mengendalikan hidup kita, maka apapun yang kita katakan, yang kita pikirkan, yang kita perbuat, dan sikap hati kita seutuhnya, seluruhnya seturut dengan kehendaknya Tuhan Yesus. Dan yang jadi masalah adalah kira-kira kalau kita sudah mengaku sudah lahir baru, betulkah Kristus mengendalikan hidup kita? Betulkah setiap perkataan, pikiran, perbuatan, dan sikap hati kita itu sudah sesuai dengan kehendak Kristus? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam masa prapaskah ini kita diingatkan bahwa Tuhan telah mengerjakan karya keselamatan bagi kita, supaya setiap kita, orang yang berdosa ini, mengalami kebebasan dari dosa dan menikmati hidup kekal di surga. Anugerah Tuhan yang menghidupkan harus diresponi dengan kesediaan kita untuk mau hidup bagi Tuhan. Saudara, hidup bagi Tuhan itu berarti bersedia melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Caranya bagaimana? Maka kita harus memberi diri kita untuk Tuhan, menyerahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan untuk Tuhan. Sehingga setiap hal yang dikerjakan, semuanya adalah karena kendali dari Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa kita sering menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan. Saudara, berapa banyak orang yang merasa tersakiti, telinganya panas, hatinya sakit karena perkataan kita. Mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin orang tua kita, mungkin anak-anak kita merasa tersakiti karena perkataan kita. Mungkin karyawan kita, atau mungkin orang-orang lain yang kita jumpai, yang sempat berbicara dengan kita, mengalami sakit hati karena perkataan kita. Saudara, berapa banyak perkataan kita yang merendahkan, yang menghina orang lain, yang melalui perkataan kita itu orang merasa sedih, merasa kecewa, merasa menangis, ataupun juga mengalami dendam kesumat kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya mulut bibir kita itu dipenuhi dengan kata-kata pujian, kata-kata berkat, kata-kata firman Tuhan, kata-kata yang dapat membangun semangat orang lain untuk bangkit dan mengerjakan hal-hal yang benar. Perkataan yang menolong orang lain menyadari keberdosaannya, kemudian mengalami pertobatan dan dituntun ke dalam kehidupan yang baru. Seharusnya membuat orang lain itu menyadari dirinya membutuhkan Tuhan dan dia mau menyerahkan hidup kepada Tuhan. Seharusnya perkataan kita adalah perkataan yang membuat orang meyakini bahwa apa yang aku lakukan harus kulakukan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak orang yang begitu senang dengan perkataan-perkataan kita. Melalui pikiran kita, kiranya berapa banyak
orang yang merasakan bahwa, wah, kamu luar biasa. Cara pandangmu, cara berpikirmu itu bagus, luar biasa. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara? Atau malah orang mengatakan pikiranmu itu kotor, pikiranmu itu menjijikkan, pikiranmu itu jahat, pikiranmu itu penuh dengan dosa. Saudara, padahal orang-orang yang telah mengalami lahir baru, pikirannya juga dikendalikan oleh Tuhan. Maka seharusnya seperti yang Paulus katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Harusnya hal-hal demikian yang akan kita pikirkan kalau kita itu sudah mengalami lahir baru. Tetapi apakah hal yang seperti ini yang kita pikirkan Bapak Ibu Saudara? Atau justru yang sebaliknya? Saudara, berapa banyak orang yang ketika dekat dengan kita, berada bersama-sama dengan kita, bergaul dengan kita itu mengalami damai sejahtera. Atau justru banyak orang yang merasa tertekan ketika bersama dengan kita, merasa ketakutan ketika bersama dengan kita, atau merasa marah, jengkel dan kecewa dengan kita. Itu berarti sikap hati kita belum menunjukkan sikap hati seseorang yang sudah mengalami kelahiran baru. Sudah dikasih oleh Tuhan, harusnya orang-orang yang bersama dengan kita mengalami kedamaian, mengalami kesejahteraan. Begitu pula dengan perbuatan kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah lahir baru, maka seharusnya seluruh hidup kita, tangan kita, kaki kita dan tubuh kita mau serahkan di dalam kendali Tuhan. Tetapi apakah memang benar kita sudah menyerahkan seluruhnya di dalam kendali Tuhan? Kita masih seringkali menggunakan tangan kita untuk berbuat sesuatu yang jahat, yang tidak berkenan. Kita masih menggunakan kaki kita untuk melangkah ke tempat-tempat yang seharusnya tidak kita kunjungi. Kita masih menggunakan mata kita untuk hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kita masih menggunakan hidup kita dan tubuh kita untuk melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan. Saudara, sesungguhnya iblis telah mengendalikan hidup kita dan menggunakan tubuh kita menjadi alatnya untuk melakukan apa yang menjadi keinginannya. Dia tidak peduli kita senang, kita susah, kita hidup kaya, miskin, melarat dan lain sebagainya. Dia tidak peduli. Yang paling penting adalah diri kita bisa digunakan oleh iblis menjadi alat untuk mensukseskan apa yang dia inginkan. Itu artinya bahwa kelahiran baru kita ini, hidup kita ini belum kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi orang-orang yang lahir baru dan mau hidup dalam kendali Tuhan akan menggunakan tangannya, akan menggunakan kakinya, menggunakan seluruh hidupnya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Akan melaksanakan segala sesuatu yang telah menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kita menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan, dalam masa Prapaskah ini menjadi waktu permenungan bagi kita. Bahwa dosa itu membawa kita kepada kebinasaan, kepada kematian. Tetapi anugerah Allah, pengorbanan Kristus itu membawa kita kepada kehidupan. Sehingga anugerah Allah itu anugerah yang menghidupkan. Jika Tuhan sudah memberi kepada kita anugerah kehidupan, lalu bagaimana dengan respon kita terhadap anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Apakah kita meresponi dengan benar, dengan memberikan kendali hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan melalui karya Roh Kudus yang ada dalam hati kita? Atau justru kita masih
menyerahkan kendali hidup kita kepada iblis. Karena kita masih merasa senang, merasa nyaman dan menikmati kehidupan dalam dunia yang berdosa. Saudara, sesungguhnya kita belum mengalami kelahiran baru. Seseorang yang telah mengalami kelahiran baru, maka hidupnya akan terus mengalami pembaharuan dari Tuhan. Dia akan terus hidup di dalam perbaikan, hari demi hari selalu menjadi baik dan terus berupaya untuk menjadi baik. Karena dia menyerahkan kendali hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan mau bahwa hidup kita selalu baik dan terus baik untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adakah kesediaan dalam diri kita untuk menyerahkan sepenuhnya kendali hidup kita kepada Tuhan? Bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku, yang mengendalikan hidupku, yang mempengaruhi hidupku untuk berbuat, untuk berkata, untuk berpikir dan bersikap. Sehingga nama Tuhan itu dipermuliakan melalui hidup kita. Saudara, kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk senantiasa mau memberi diri dalam kendali Tuhan. Sehingga kita selalu dapat hidup di dalam anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat hidup di dalam anugerah Tuhan. Sebab anugerah Tuhan itu menghidupkan kami. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk menyerahkan kendali hidup kami kepada Tuhan, supaya kami tetap hidup dan terus mengalami anugerah Tuhan yang menghidupkan. Kami lemah, kami terbatas, kami perlu pertolongan Tuhan. Berkaryalah atas hidup kami ya Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu Saudara bagi gereja GKT 2 melalui persembahan yang telah disampaikan. Dan kami terus berharap Bapak Ibu Saudara mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja GKT 2. Kiranya Tuhan memberkati jerih lelah Bapak Ibu Saudara, memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara dengan memberkati usaha pekerjaan. Mari kita mengakhiri ibadah pada pagi hari. Kita naikkan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketikanya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Kekasih Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam menjalani kehidupan hari demi hari. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, engkau dimampukan dapat hidup di dalam anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan Allah Tritunggal
memberkatimu senantiasa. Amin. 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 Kebaktian selesai, jemaat dipersilahkan mengambil saat teduh. Tetaplah menjaga kesehatan kita masing-masing, menjaga kesehatan keluarga kita, dan juga menjaga kesehatan lingkungan di mana kita berada. Sehingga kita terbebas dari sakit penyakit, bahkan penularan COVID-19. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa.